Perkenalkan, nama saya Abrian Varilio Yulian. Di sini saya akan menjelaskan dampak negatif iptek dalam aspek politik. Sebentar. Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa kita sebut iptek merambah banyak bidang. Kita nyaris selalu menggunakan teknologi untuk memudahkan aktivitas kita sehari-hari, mulai dari ponsel, televisi, kendaraan, dan sebagainya. Akan tetapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek di berbagai bidang tak selamanya membawa pengaruh positif jika tak disikapi dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak negatif dalam aspek ekonomi politik. Yang pertama yaitu kemajuan iptek dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk berpaling dari ideologi Pancasila, bahkan lebih memilih ideologi liberalisme. Yang kedua, munculnya gerakan terorisme dan radikalisme. Para pelaku gerakan tersebut umumnya pintar memanfaatkan teknologi seperti keterampilan merakit senjata, bom, dan lainnya. Namun sayangnya kepintaran tersebut digunakan untuk mengganggu keamanan negara. Yang ketiga, membuat stabilitas politik nasional terganggu. Hal ini terjadi seiring dengan adanya tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang tidak terbuka. Yang terakhir, terganggunya stabilitas politik akibat menyebarnya isu hoaks terkait pemerintah. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Halo, aku Yasifa Nufika absen 30. Di sini aku bakal jelasin berbagai pengaruh negatif iptek dalam bidang sosial. Yang pertama, rentan konflik. Kenapa memicu rentan konflik? Karena adanya informasi dari sosial media yang kita tuh nggak tahu itu benar ataupun salah, tapi kita langsung percaya begitu saja, dan itu tuh bisa memunculkan perbedaan pendapat di antara individu di sosial media dan bisa menyebabkan munculnya konflik. Yang kedua, munculnya sifat individualisme. Kenapa munculnya sifat ini sebagai pengaruh negatif iptek? Karena semakin canggihnya teknologi ataupun via internet, itu tuh bisa kita tuh berkomunikasi dengan orang tuh nggak secara langsung, jadi itu secara virtual. Contohnya di WhatsApp, di Instagram, gitu-gitu bisa DM-an tanpa bertemu secara langsung. Dan itu tuh bisa menyita banyak waktu buat individu, dan dia tuh nggak punya waktu buat bersosialisasi secara langsung dengan masyarakat di sekitarnya. Jadinya itulah mengapa iptek tuh berpengaruh negatif dalam lingkungan masyarakat, dalam kehidupan seseorang. Jadinya kan muncul sifat individualisme. Nah, yang ketiga, perubahan tata budaya. Nah, contohnya tuh semakin hilangnya sifat tradisional di masyarakat. Contohnya seperti gaya berpakaian mereka, hilangnya gotong royong. Nah, itu tuh bisa hilang karena kita tuh melihat berbagai kehidupan masyarakat di Indonesia ataupun di luar Indonesia itu tuh dari internet. Jadi kayak kita tuh meniru gaya hidup mereka dan diterapkan di kehidupan kita. Dan kita tuh nggak bisa ngolah mana yang baik dan benar dan sesuai apa enggak di norma kehidupan kita. Oke, jadinya itu tuh bisa merubah budaya kita. Nah, itulah beberapa pengaruh negatif iptek yang bisa saya sebutkan dalam bidang sosial. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sekar Sari, absen 34. Di video kali ini aku akan menjelaskan dampak negatif iptek dalam bidang ekonomi dan juga hankam. Yang pertama, aku akan menjelaskan dampak negatif dari iptek dalam bidang ekonomi. Yang A, yaitu meningkatnya budaya konsumtif. Konsumtif ialah konsumsi yang menjadikan seseorang menggunakan barang yang berlebihan. Nah, kayak sekarang itu kan udah majunya teknologi. Jadi kayak sekarang tuh udah banyak banget e-commerce dan sosial media. Itu yang membuat kita tuh para konsumen itu menjadi lebih boros. Kayak kita tuh pengen beli itu. Dan jadi kayak kita tuh beli barang yang gak dibutuhkan dan itu akan membuat kita menjadi boros. Yang B yaitu perekonomian negara dikuasai. Hal ini dikarenakan karena orang asing itu gampang banget untuk menanamkan modalnya di Indonesia, guys. Yang C, memicu kesenjangan sosial.
masyarakat yang mengurangi akses untuk ke iptek itu akan cenderung tertinggal dalam persaingan ekonomi. Hal ini tentunya dapat memperburuk kesenjangan ekonomi, seperti kelompok orang-orang kaya akan makin kaya dan orang-orang miskin akan makin miskin. Yang D, yaitu menurunnya lapangan pekerjaan. Karena apa? Karena udah majunya teknologi ini, jadi banyak pegawai yang bisa digantikan oleh robot. Yang terakhir yaitu produk lokal sulit bersaing dengan brand luar. Dengan meningkatnya akses global lewat pasar internet, produk lokal seringkali sulit bersaing dengan brand luar yang memiliki daya saing lebih tinggi. Nah, produk-produk luar itu sering dilihat lebih modern, terus lebih mempunyai kualitas yang baik. Nah, seperti itu. Jadi itu bisa menjadikan dampak produk lokal itu sulit bersaing di brand luar. Seperti itu, guys. Yang kedua, aku akan menjelaskan dampak negatif dari iptek dalam bidang hankam. Yang A, yaitu semakin menurunnya peran masyarakat dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kedaulatan negara. Yang B, memicu terjadinya aksi terorisme yang terjadi di media digital seperti internet. Yang C, terdapat banyaknya hacker. Yang D, bisa menimbulkan banyaknya kasus pemerasan. Yang E, penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. Yang F, melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris maupun untuk mencari pengikut. Sekian video presentasi dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye guys!